Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya. Jadi SOP ini disiapkan, saya yang nyiapkan, cuma sebenarnya ini sudah dibahas oleh tim dari Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kemudian dari balai-balai dan dari beberapa PPL dan juga dari pembenih, terutama yang kemarin ikut tuh yang pembenih sekitar Bogor, gitu ya. Jadi SOP ini kita siapkan dengan tujuan dua. Tujuan pertama adalah untuk referensi bagi pembudidaya dalam sertifikasi CPIB bagi mereka yang belum melakukan sertifikasi. Dan juga tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan produktivitas pembenihan ikan lele. Jadi kebanyakan SOP dibangun terutama yang untuk CPIB adalah untuk CPIB saja gitu ya, untuk keperluan sertifikasi. Kalau dalam hal ini dicoba sedikit ada unsur produktivitas. Nah, unsur produktivitas, kualitas benih, dan ini yang kita perlukan bersama. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui saya secara pribadi juga punya unit pembenihan patin dan lele. Lele ada di wilayah Parung sana ya. Jadi selain dari pembenih yang lain juga ini berdasarkan pengalaman saya juga. Karena Bapak Ibu ketahui selain Jawa Timur, Jawa Barat juga merupakan tempat penghasil ikan lele yang luar biasa, sehingga suplai benih itu harus luar biasa. Sebagai satu contoh saja, untuk wilayah Bogor, itu paling tidak diperlukan sekitar 500.000 ekor benih per hari. Per hari ya, bukan kalau per minggu sekitar 3 sampai 4 juta. Mungkin lebih dari angka itu karena benih tidak semuanya mulus hidup. Nah, di sini apa yang kita lihat dalam pembenihan ini adalah produktivitas yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, juga kualitas. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak ketahui menyebabkan benih tersebut meninggal, mati ya, meninggalkan kita, pergi ke alam lain. Kadang-kadang juga dengan tidak sengaja kita bisa menghasilkan benih yang luar biasa banyak. Nah, ini tidak boleh dalam hal pembenihan, karena kita juga ingin mempunyai hasil ya dalam usaha pembenihan. Kita ingin mempunyai hasil yang kontinu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita bisa memproduksi misalnya 500.000 benih per 2 bulan misalnya, tentu saja kita punya harapan dari usaha ini sekian rupiah harus kita bisa peroleh dalam angka 500.000 per 2 bulan ini. Sementara itu, apabila kita mengharapkan pembenihan tersebut ada 500.000 per 2 bulan, belum tentu kita bisa mendapatkan angka 500.000 per 2 bulan. Ya. Itu. Oleh karena itu kami kemarin ya, tim dari DJPB melalui satu kerjasama dengan UNIDO dengan nama proyeknya namanya Global Quality dan Standar Program, yang apa yang Bapak Ibu lihat di atas itu ya, di halaman atas, yang merupakan satu program kerjasama antara UNIDO dengan DJPB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini khusus untuk patin dan lele ya dengan DJPB. Dan juga nanti ada juga dari sisi lain, dari sisi standar pengolahan dan lain-lain dengan direktorat yang lain, kita mencoba untuk membantu sharing
terutama kalau dalam pembenihan lele ini adalah dengan membukukan SOP pembenihan ikan patin dan lele yang harapannya sesuai dengan keinginan pembudidaya pembenih. Harapannya adalah kita mempunyai benih yang kontinu, problemnya bisa dikurangi, dan jumlahnya cukup sesuai dengan keinginan kita, kualitasnya sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Saya teruskan. Jadi yang pertama kali ini maaf ya, saya sengaja tidak bikin semuanya di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang pegang prosedur operasional pembenihan lele yang pernah yang kita juga sudah sharingkan ke teman-teman sekalian di Kediri, terutama kepada Pak Andi dan Pak Ilmawan. Nah, kalau sudah saya sampaikan ke Ibu, bisa buka-buka mulai dari pendahuluan, ruang lingkup, tujuan, persyaratan pembenihan, lokasi, dan sumber air. Ya, ini kita sudah sampai pada lokasi dan sumber air. Tidak semua apa yang dalam SOP itu dibicarakan di sini karena akan hal-hal yang sudah umum tentu saja ya sudah nggak perlu kita bahas. Cuma kita hal-hal yang kita anggap perlu penekanan di sini akan kita bicarakan bersama. Mengenai lokasi dan tata letak, hal utama biasanya yang dilupakan adalah aspek legalitas. Ya, beberapa kawan di sini asal bikin pembenihan saja. Cuma kalau kita ingin mempunyai nanti membesarkan benih kita, tentu saja aspek legalitas ini penting, harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ya, RT/RW, dan lain-lain di sini ya, zonasi kalau misalnya nanti kita menjadi besar. Nah, saya kemarin waktu dengan KKP diberitahu juga, Pak Andi juga tahu bahwa ternyata pembenihan ini sekarang ini mudah sekali melakukan satu proses legalitas secara pribadi, bukan kelompok ya. Ya nanti mempunyai nomor induk berusaha dan lain-lain. Nanti ini secara khusus nanti mohon Mas Andi, Mas Dirmawan bisa memberikan ini kalau seandainya pembenihnya belum mempunyai belum memikirkan aspek ini. Kalau sudah, alhamdulillah nggak perlu. Ini yang terpenting. Ya, nggak perlu kita bahas terlalu jauh. Nanti tolong ini beri untuk Mas Andi ya. Kita menginjak kepada alur proses produksi benih lele. Nah, alur ini saya kira sudah diketahui bersama, jadi nggak perlu saya uraikan di sini. Yang terpenting alur kan mulai dari awal sampai akhir gitu aja ya, mulai dari kita induk sampai kita jual. Nah, kita mulai aja dari aspek pemeliharaan induk lele. Nah, saya kira nggak penting ini yang tidak semua itu kita, maksudnya sudah kita lakukan lah, bukan hal yang kita tekankan di sini. Cuma hal yang paling utama adalah kalau bisa seluruh unit pembenihan itu menggunakan induk unggul. Benih lele yang kita hasilkan digunakan oleh pembudidaya untuk proses produksi berikutnya. Begitu induknya tidak unggul, maka anaknya tidak unggul, dan nanti feed konversi rasio yang diharapkan oleh pembudidaya, pembesaran tidak akan tercapai. Salah satu hal yang terpenting di sini adalah mempunyai surat keterangan asal.
surat keterangan asal ini bukan surat keterangan asal-asalan, asal ada surat keterangan, tapi yang penting di sini adalah benar-benar induk unggul yang digunakan. Belum tentu ini dari balai, ya, banyak induk unggul dari balai, tapi kalau misalnya nanti suatu saat ada produsen induk yang menciptakan induk unggul, tidak ada salahnya juga kita menggunakan induk unggul dari pihak swasta. Tapi saat ini kebanyakan induk unggul diproduksi oleh balai-balai pemerintah. Ya. Itu nomor 1, nomor 2 itu kepadatan. Beberapa pembudidaya, pembenih ini saya melihat sendiri kepadatannya cenderung terlalu padat gitu. Kalau bisa itu induk juga harus sejahtera, ya, mempunyai ruang untuk bergerak juga, tidak terlalu padat, dan dia cukup untuk untuk senanglah hidup di air, tidak stres sehingga dia bisa menghasilkan anakan telur seperti apa yang kita harapkan. Ya. Dan yang beberapa hal unsur penting ini sudah dilakukan oleh pembenih biasanya, yaitu induk dipisahkan. Induk dipisahkan di antara yang asal yang berbeda-beda. Ya. Kemudian juga kolam. Kolam disesuaikan dengan kebutuhan kita ketika kita mau memijahkan. Misalnya setiap kolam berisi cuma 20 ekor atau 30 ekor atau 50 ekor sesuai dengan keinginan kita, itu akan lebih baik daripada kolam besar yang isinya misalnya 1000 ekor. Ini tentu saja para pembenih sudah melakukan hal ini semuanya. CPIB. Mas Taufik Aris Wibowo, selamat datang, Mas Haris. Ini izin saya mute ya. Speakernya nanti kalau ingin bertanya dipersilahkan untuk di-unmute kembali ya, untuk di-mute, untuk dihidupkan kembali speakernya. Ya, terima kasih. Dalam pengelolaan kualitas air Indo ini kadang-kadang kita lupakan. Beberapa pembenih terutama di Jawa Timur sudah melakukan dengan baik, yaitu dengan penggantian air apabila diperlukan dan tidak boleh banyak-banyak ini ya. Kapan, berapa, seminggu sekali atau seberapa lama, ini tentu saja sudah dilakukan dengan baik untuk mengurangi penggantian air. Kalau di tempat kami biasanya dilakukan dengan pemberian probiotik ini, jadi dipandangnya enaklah nanti airnya itu ya, tidak terlalu gelap, itu tidak terlalu hijau gitu. Hal yang sering dilupakan adalah pengukuran parameter kualitas air. Tidak ada salahnya bagi Bapak Ibu sekali-sekali kalau yang belum ya mengukur, tapi kalau yang sudah alhamdulillah suhu terutama pada waktu kemarau kita cuma berharap induknya itu bertelur, cuma kita nggak pernah tahu bahwa suhunya ternyata airnya 40 derajat. Hangat. Misalnya begitu, 35 derajat. Sehingga dia akan stres karena suhu. Kemudian airnya sudah kental dengan plankton gitu, di mana nanti kecerahannya itu sudah 10 cm juga nggak ada gitu. Ya, di sini tentu saja akan mengganggu proses
pembentukan telur bagi induk-induk tersebut. Ya. Pada musim kemarau tentu saja diharapkan tetap dia memperoleh suhu yang diinginkan, misalnya 30 derajat. Nah, tidak boleh terlalu tinggi sehingga nanti dia stres, ini terutama di musim kemarau ya Pak. Kemudian pakan, ini untuk induk pakan. Kalau di dalam SNI, induk ini ada SNI-nya Pak. Ya, dalam SNI ini diharapkan protein paling tidak 30%. Nah, dan diberikan makan itu 1-2%. Tapi kalau saya misalnya saya ambil 1%, bahkan kurang ya. Karena kalau terlalu banyak ini induknya akan terus tumbuh. Nah, padahal yang kita inginkan adalah telurnya, bukan bobotnya. Nah, pada saat musim kemarau ini sebaiknya digunakan protein yang tinggi, 35-40% dengan tambahan vitamin E bila diperlukan. Beberapa kawan di Jawa Timur memberikan tambahan dengan dengan toge ya. Di Jawa Barat juga ada yang menggunakan toge atau menggunakan keong gitu untuk penambahan vitamin E tujuannya, atau zat pembentuk telur. Nah, toge ini cukup efektif, tapi sebaiknya kalau bisa kita bikin sendiri Pak, karena beberapa toge di pasaran ini tidak baik. Itu mohon maaf, ini saya bukannya apa, cuma pengalaman pribadi. Toge-toge ini diberi sesuatu unsur sehingga dia tidak tumbuh terus ketika tidak habis di waktu sore. Misalnya tukang toge ini bikin toge diharapkan pagi laku semua. Ada juga yang nakal supaya dia tidak tumbuh, dilakukan sesuatu. Nah, ini tentu saja tidak baik bagi induk lele. Sebenarnya juga tidak baik bagi kita. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam induk tersebut sebaiknya ada pengelolaan biosecurity, di mana diharapkan penyakit dan hama dari luar lingkungan induk tersebut tidak masuk ke dalam lingkungan induk kita, sehingga kita tidak kehilangan akibat sakit ataupun akibat dimakan hama. Dengan melakukan pemegaran sekeliling kolam, pemberian alat pengaman, saya kira ini sudah dilakukan oleh pemuda semua. Jadi poinnya di sini ada dua yang kita bisa tekankan. Satu adalah induk unggul sedemikian penting. Kita tidak boleh menggunakan istilahnya induk yang tidak diketahui asal-usulnya, yang nanti anaknya itu kurang tumbuh dengan baik, sehingga akan merugikan pembudidaya pembesaran. Kalau begitu terus-menerus tentu saja kita akan dikenal, induknya dari Pak A, benih dari Pak A jelek ya. Jadi untuk kepentingan kita juga di sini. Yang kedua, pengelolaan kualitas air berdasarkan kebutuhan induk ini sangat penting. Misalnya kepadatannya 5-7 kilo ya, berarti 5 ekor ya, atau 7 ekor per meter persegi gitu. Kemudian disekat-sekat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita punya misalnya satu paket ya, kalau di sini induk dari pemerintah paketan 10 5 ekor. Diharapkan yang 5 ekor ini tidak dicampur 10 ekor. Tapi 5 ekor akan dipisahkan sebagai induk jantan, stok induk jantan. Ini tentu saja misalnya 2 paket menjadi 1 kolam, atau cuma 1 paket 1 kolam, sehingga kita tahu, kolam yang ini sudah dijaring kok, kita jaring kolam berikutnya dan lain-lain, sehingga induk tidak stres. Itu yang terpenting dari unsur induk, dan tidak kalah pentingnya adalah cara dan jumlah dan nutrisi pakan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini
monggo bagi kawan-kawan dari Jawa Timur ini silahkan kita saling sharing. Saya stop screen sekali sambil perkenalan. Ya, selamat datang Pak Eko Cahyadi dari IPB ini Pak, yang baru memantau kita. Alhamdulillah beliau akan melakukan nanti monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin disampaikan, di-sharingkan di sini atau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Nah, Pak Agus Purnomo barangkali Pak, monggo Pak, mengenai induk ini ada yang menarik Pak. Silakan Pak Agus. Ini forum untuk kita diskusi, bicara untuk kepentingan kita Pak Agus. Ini Pak, dari pengalaman kami mohon nanti penilaian dari tim untuk induk. Selama ini biasanya kami pemberian pakannya itu dengan ditambahkan ikan laut. Jadi kita tambahkan, jadi seminggu 2 kali itu kita menggunakan ikan laut yang afkiran itu Pak. Jadi harganya kan juga enggak terlalu mahal. Nah ini menurut dari tim yang ada di sini bagaimana kalau perlu kita rubah atau kita perbaiki untuk memperoleh produktivitas yang lebih baik gitu. Terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya, induk yang sama kira-kira memijah berapa bulan sekali? Siklusnya biasanya antara 3 bulan ke 4 bulan, Pak. Sampai siap matang gonat itu biasanya 3-4 bulan. 3-4 bulan matang gonat. Kemudian kalau kita punya induk sekilo, biasanya hasilnya berapa larvanya, Pak? Kalau sekilo larvanya ya bisa antara 40, sekitaran 40 itu. 1 kilo bisa sekitaran 40. Dari pengalaman kita, Pak. Ya. Tidak pernah mencapai 60 ya, Pak ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Jadi mohon maaf ini Pak Agus, banyak sekali yang ini terima kasih ini karena saya secara pribadi tidak pernah melakukan pemberian ikan laut Pak, karena letaknya jauh dari laut kebetulan. Ini mungkin kalau ikannya laut itu bagus, maksudnya bagus itu tidak mengandung formalin dan lain-lain ya Pak, mungkin sangat membantu juga untuk penambahan sesuatu di sana, cuma jumlahnya mungkin perlu hati-hati. Itu. Saya nggak berani komentar mengenai nutrisi Pak, karena di dalam hal ini terutama untuk induk yang diperlukan adalah vitamin E, ya. Tapi protein juga cukup penting, jadi ikan laut mungkin juga bisa membantu, cuma mungkin juga diperlukan unsur-unsur lain yang harus ditambahkan. Itu. Ada komentar tadi Pak? Pak Agus ada lagi Pak yang mengenai induk ini yang menarik ini Pak, ikan laut ini. Pak Mutif barangkali ada komentar Pak Mutif. Halo Pak Mutif. Tadi Pak Mutif ingin bicara. Ya. Ya Pak, silahkan Pak. Ya Pak. Terima kasih. Terkait dengan induk tadi Pak, itu terkait dengan induk yang pertama mengenai kepadatan. Kepadatan tadi disampaikan 7 ekor per meter itu tutupnya Pak, yang kira-kira berapa kilo itu per ekornya. Mohon maaf Pak, agak didekatkan Pak, kurang jelas. Oh iya.
tadi yang pertama mengenai kepadatan itu per meter persegi. Ya, Berarti 5 kan sampai ada 7. 5 sampai 7 ekor per meter persegi. Itu tadi, ya, itu tadi bobotnya per indunya berapa kilo gitu. Apakah sampai besar itu sama bobotnya seperti itu. Kemudian sama ukuran kolam yang ideal itu berapa? Karena di sini kita rata-rata pakai satu kali satu, ada yang 2 kali 2 itu kayaknya kurang efektif, atau yang lebih baik memanjang. Berapa? Maaf Pak, berapa angkanya Pak? Kolam berapa tadi? Mungkin Pak Mutip. Mohon maaf Pak Mutip, kurang jelas kolamnya ukuran berapa? Pak Mutip tadi kurang jelas kolamnya ukuran berapa gitu. Mikrofonnya tertutup Pak Mutip. Oh iya. Coba. Ya. Ini gini Pak. Ukuran kolam yang ideal Pak. Ukuran kolam yang ideal untuk induk, begitu maksudnya Pak? Iya Pak. Nah ini lebih jelas sekarang Pak. Ukuran kolam Bapak tadi ada berapa? Ukurannya ada 1,5 kali 2, ada yang 4 kali 1 ada. Oh iya, ini kolam induk ya Pak ya? Iya Pak. Ya oke, terima kasih Pak Motif. Ini memang ada, jadi ini sebenarnya bukan 5 sampai 7, ini salah. 5 sampai 7 kilo per meter Pak, bukan ekor. Kita kan harapannya induk saat-saat awal tuh kan 1 kilo ya Pak ya. Gitu. Kira-kira 800 gram sampai sekilo gitu ya. Ini kan apa yang saya ambil berdasarkan kemarin pengalaman kawan-kawan yang lain. Kalau ada pengalaman yang lain yang lebih ideal, kita akan adopsi di sini Pak gitu. Ya. Kolam 1 kali 2 misalnya kan 3 meter. 3 meter berarti dia bisa 15 kilo sampai 21 kilo induk. Artinya kalau induknya sekilo bisa 15 ekor sampai 20 ekor kan gitu kan. Nih, kalau menurut 5 sampai 7 yang ada di sini. Gitu. Ya, baik, kepadatan ini merupakan salah satu unsur saja. Saya kira ada unsur lain yang lebih menarik juga, yaitu nutrisi sebenarnya Pak. Kan gitu Pak. Nah. Ada yang perlu di ini Pak, saya soalnya ini suara Bapak nggak terlalu jelas, jadi agak terputus-putus. Silakan Bapak yang lain. Ini ada Mas Ivan dari Sidoarjo. Mas Ivan dari Sidoarjo, silakan Mas. Pengalaman mengenai induk, ini kita baru soal induk ini. Jadi SOP ini dibuat kemarin itu berdasarkan beberapa masukan dari para tokoh lele yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini sudah mencakup. Kalau toh ini kita nanti dalam penerapannya ada sesuatu yang perlu disesuaikan lagi, kita sesuaikan. Ini tujuannya kita pilot, Pak. Tujuannya kita mengadakan uji coba lah semacam gitu di tempat Bapak. Itu adalah untuk penyesuaian apabila ada sesuatu yang mungkin masih perlu disesuaikan. Itu. Ya. Pak Helmi, ada sesuatu yang bisa disampaikan Pak Helmi? Belum, Pak. Oh, belum, ya. Belum, ngikuti aja, Pak. Masih ngikuti. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Mas Ilmawan?
ada tokoh yang bisa dipanggil di antara mereka yang bisa memberikan Iya, Pak. ya, siapa kira-kira yang ini? Pak, mau izin tanya, Pak. Ya, Oke. Pak, untuk induk itu apakah wajib mempunyai SKA, Pak? Untuk pilot project ini ya. itu ya Mas Firman ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Jadi untuk pilot project diharapkan awalnya. Nanti kalau yang belum mempunyai, itu kan ada, saya kira semua mempunyai. Karena saya sudah cek kemarin. Ya, saya kira sudah mempunyai. Jadi ya boleh dikatakan wajib. Karena saya sudah cek di semua tempat, kalau menurut data dari dinas, semua sudah mempunyai induk-induk dari balai. Ya, jadi ini tentu saja tidak menyulitkan. SKA ini kan jadi waktu kegiatan nanti Pak ya, berarti harus memakai induk yang bersertifikat. Soalnya kan teman-teman ada yang induknya bersertifikat di kolam A, terus di kolam B yang belum bersertifikat gitu, Pak. Ya, diharapkan induk yang bersertifikat, Pak. Bersertifikat ya, Pak. Ya, kalau misalnya nanti induk yang bersertifikat itu hasilnya tidak maksimal, ya kita kan bisa memberikan masukan kepada yang mengeluarkan induk juga. Siap. Ya, asal usul induk, artinya induk tersebut masih bisa dikembangkan lebih jauh kan gitu ya. Ini ya hal yang terpenting. Terima kasih. Ada pembudidaya pembenih yang diharapkan bisa bicara di sini tentang induk, Mas Ilmawan. Mas Motif, Pak. Mas Motif. Ya, tadi sinyalnya kecil ya, Mas Motif ya. Udah. Oh, ya. itu. Iya. Atau mungkin Mas Taufik, Pak. Mas Taufik Aris. Taufik Aris, silakan Mas Taufik Aris Wibowo. Halo Mas Taufik. Ya Pak. Halo. Ya, dalam hal induk ini ada sesuatukah yang bisa di-sharing di sini? Mohon maaf ini kameranya agak terganggu Pak ya. Nggak apa-apa. Tapi suaranya jelas kok. Oh gitu ya. Ya. Kan pengaturannya agak keliru tadi. Ya. Kalau tempat kami untuk kota induk itu yang bisa agak lebih baik lah, itu posisinya bentuknya memanjang Pak. Seumpama 1x3 atau 2x3 daripada yang bentuk kotak Pak. Iya, betul kalau ini. Saya catat, Mas, kolam memanjang ini memang betul. Iya. Daripada yang kota itu kualitas airnya cepat menurun, Pak. Iya. Kalau menggunakan kolam bulat pernah nggak, Mas Motif? Mas. Halo? Belum pernah, Pak. Mas Aris, belum pernah ya? Belum. Kita pertama dulu kan pakai kotak. Pakai kotak itu airnya cepat keruh, cepat rusak. Halo? Ya. Terus kemungkinan penyakit di induk juga kalau nggak ada kurang kontrol airnya juga sering terjadi penyakit lah untuk induknya. Ya. Ya, terus kita pakai itu kolam yang memanjang, hasilnya jauh lebih baik, air juga kualitas juga lebih baik daripada yang bentuk kotak, Pak. Pemasukan air dari ujung yang satu, pengeluaran dari ujung yang satunya gitu kan? Iya. Iya. Ini kalau masalah. Kita pakai memanjang Pak ya. Iya, pakai panjang ya. Kita agak padat Pak sebenarnya indukan itu. Itu cuma kualitas airnya itu
relatif stabil baik. 2 minggu baru kita ada apa? Sirkulasi airnya. Iya. Mungkin kita buang 60-70%, kita isi lagi, cuma gitu aja. Iya, kepadatan induknya berapa per meter persegi? Kalau kami kolam ukur 1 kali 3 meter itu sekitar 12 sampai 14 ekor, Pak. Itu Ya, induk masih. rata-rata 2 kilo. Oh ya, induk Nah. sudah 2 kilo ya. Ya, itu Ya. masih bagus, Pak. Iya, masih bagus ya. Masih bagus. Ya. Pergantian air cuma 2 minggu sekali, Pak. Iya. Dalam SOP disebutkan bahwa induk itu kalau sudah 3 kilo, mungkin sebaiknya diganti saja karena biasanya itu periode untuk matang gonat itu panjang, yang satu, yang kedua sudah tidak efektif untuk dipelihara, makan lebih banyak pakan. Kalau itu betul nggak, Mas Taufik? Ya betul sekali, Pak. Karena usia kan juga kalau sudah 3 tahun kan sudah ada sekitar 4 tahun. Iya. Dan sudah waktunya afkir juga, Pak. Iya, kalau orang mendekati menopause itu ya. Menopause, ya. Ya. Terima kasih ya, Taufik. Ya, sama-sama, Pak. Terus, kalau ada yang lain mau silakan. Mohon izin, Pak, Evan, Pak. Oh iya, Mas Evan dari Sidoarjo, silakan. Ya mungkin saat ini yang paling perlu kita untuk induk ya masalah berapa kali pijahan yang maksimal untuk menopause-nya itu, Pak, mungkin perlu kita bahas, Pak. Dari pengalaman teman-teman semua. Bagaimana? Berapa kali pijahan yang bisa dia yang bisa dia lakukan. Maksimalnya itu hanya berapa kali gitu loh. Apakah itu tidak tergantung atau selagi dinutrisi terus bisa dipijahkan terus seperti itu. Ada teman-teman yang bilang kalau 7-10 kali indukan betina sudah dipijah, itu selebihnya tidak akan maksimal seperti itu. Saya catat ya, Mas ini. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin mengomentari ini, barangkali punya pengalaman yang berbeda, silahkan. Karena kalau masalah bobot kan tidak tentu, setiap orang juga beda-beda cara pengondisiannya. Ada yang paling suka induknya dibuat atletis, yaitu adalah dia tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, tapi yang penting dinutrisi terus, seperti itu. Ada juga mungkin yang suka besar, kalau mijakan nggak besar, nggak srek, seperti itu mungkin. Atau ya itulah. Atau itu masalah untuk monopause-nya, batas monopause itu tergantung kita menutrisikannya atau kita hitung kita ingat-ingat kita hitung berapa kali kita mijahkannya sudahan seperti itu. Mungkin ini perlu kita bahas, Pak. Iya, betul itu. Ada Pak Taufik, ada komentar di sini barangkali yang sesuai dengan ini, hal yang sama. Atau Pak Agus, barangkali. Ini menjadi PR ya, Mas ya, karena begini, ini hampir sama. Artinya mungkin kalau 10 kali ini mungkin hampir sama dengan kalau misalnya induk itu memijah sekitar 3 bulan sekali, itu kita harapannya adalah 3 sampai 4 kali memijah dalam setahun, dalam 1 tahun. Artinya ketika dia sudah memijah 3 tahun, kita akhir kan gitu, hampir sama kan. Cuma bagaimana cara menghitung saja. Mungkin begitu. Ini nanti dalam praktek ini perlu nanti kan SOP ini selama 1 tahun nanti kita
kerjakan. Mungkin dalam prakteknya nanti bisa kita cek ulang. Ini menjadi catatan kita bahwa apakah menurut teman-teman ini 7-10 kali memijah ini selebihnya tidak maksimal. Siap. Itu Mas Ivan ya, menjadi Oke, catatan ya Pak. dalam pelaksanaan berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Akan saya lanjutkan ke berikutnya karena ini Jumat. Nanti ini kan tahap awal. Tahap awal. Nanti ada tahap berikutnya ya, yang apa namanya? Tahap berikutnya kita tidak hanya ketemu sekali, Pak, Bapak, Ibu. Kalau nanti sudah boleh juga saya akan datangi satu persatu, kita diskusikan bersama-sama. Kalau belum boleh, kita akan Zoom beberapa kali lah dalam hal ini sehingga kita benar-benar nanti ada dalam satu kata yang sama. Ini hanya awal saja. Barangkali saya undang Pak Eko, barangkali ada komentar di sini Pak Eko, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Imza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bapak dan Ibu. Ada ibu-ibunya nggak nih Pak, kalau pembudidaya? Ada. Buat Bapak dan Ibu-ibu semua untuk membenih ikan lele. Jadi seperti yang tadi Pak Imza sampaikan bahwa kegiatan piloting ini bertujuan justru untuk mencari praktek terbaik yang bisa menghasilkan produktivitas terbaik dan kualitas terbaik. Nah, oleh karena itu, nanti rencananya kita akan melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas kita. Jadi semacam membandingkan lah antara beberapa petak atau kolam yang Bapak Ibu selama ini terapkan dengan menggunakan cara yang sudah selama ini dilakukan, dan ada beberapa kolam, misalnya 2 sampai dengan 3 kolam yang berusaha untuk menerapkan semaksimal mungkin SOP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imza. Nanti ada tentu bentuk rinciannya. Nah, dari situ nanti kita akan melihat dan berusaha untuk membandingkan hasilnya gitu. Supaya kita bisa tahu sebetulnya pada aspek-aspek apa saja nanti ya hasilnya itu meningkat, dan pada aspek-aspek apa saja yang kemudian masih perlu perbaikan. Intinya di akhir dari siklus produksi atau siklus pembenihan nanti kita bisa dapat semacam bahan pembelajaran. Tadi contohnya tentang indukan, tentang cara, tentang prosedur, tentang pakan induknya seperti apa gitu ya. Untuk bisa melihat, oh kalau menggunakan pakan yang seperti ini dengan intensitas seperti ini, maka itu yang akan memberikan hasil terbaik. Nah, sehingga memang nanti sangat diharapkan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melakukan pencatatan terhadap aktivitas maupun juga terhadap hasil. Ya, nanti kan juga akan ada didampingi Pak Imza ya oleh tenaga pendamping atau penyuluh untuk membantu melakukan pencatatan-pencatatan itu. Nah, di awal sebelum kita melakukan pencatatan yang akhirnya nanti untuk kita gunakan sebagai bahan evaluasi, maka Bapak dan Ibu perlu menentukan petak-petak mana yang akan digunakan sebagai piloting untuk uji coba SOP ini, dan petak mana yang memang akan diterapkan sebagaimana Bapak dan Ibu melakukan sudah selama ini gitu, nggak apa-apa. Karena kita justru ingin melihat perbedaannya. Nanti akan ada form yang perlu diisi gitu ya, untuk melihat apakah yang selama ini sudah dilakukan itu bersesuaian dengan SOP ya, prosedur-prosedur yang tadi Pak Imza sudah sampaikan. Nanti kita akan lihat seberapa banyak sebetulnya praktek yang selama ini sudah dikerjakan yang sama dengan apa yang ada di SOP. Dan kita akan lihat juga hasilnya. Nah, ini akan dikerjakan oleh seluruh mitra Smartfish ya, di mana aja nih Pak, di Kediri ya, Kediri. Ya. Nah, sehingga dari situ nanti kita akan bisa dapat di akhir dari piloting ini, oh ternyata inilah misalnya yang terbaik itu kombinasi yang seperti ini.
Itu Bapak dan Ibu, sehingga kami sangat harapkan kerjasama Bapak Ibu bukan hanya untuk menerapkan prosedur-prosedur tadi, tapi juga untuk melakukan aktivitas pencatatan. Begitu Pak Imzah, karena memang kita kondisi pandemi seperti ini sangat menyulitkan bagi expert, bagi Pak Imzah juga untuk sering-sering berkunjung ke lapang. Mungkin akan ada kunjungan, tapi saya yakin pasti intensitasnya nggak sesering seperti tahun lalu gitu ya. Sehingga aktivitas mencatat, mengirimkan data ini menjadi sangat penting. Itu saja dari saya, Pak Imzah. Terima kasih, Pak Eko. Jadi nanti ada pencatatan, nanti ada Mas Ilmawan terutama nanti saya berikan beberapa hal yang tentang hal ini ya Mas Ilmawan, yang untuk nanti diberikan kepada teman-teman pembenih semua yang ada di sana, juga Mas Ivan yang ada di Sidoarjo nanti langsung berhubungan dengan saya tentang hal ini. Ya, terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan ini akan menjadikan manfaat yang baik kalau dicatatkan ada sesuatu yang bisa dianalisa di kemudian hari, salah satunya yang terpenting itu. Mas Yudi dari Jawa Barat, selamat datang. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Ya, akan saya lanjutkan untuk berikutnya Pak Eko, mengingat ini hari Jumat, ya, supaya lebih efektif. Jam 11 mungkin kita harus berakhir, atau kalau molor-molor juga nggak boleh terlalu banyak, dilanjutkan mungkin 2 minggu lagi lah. Monggo silakan Pak. Ya, makasih. Ya. Jadi tadi yang dibicarakan ada yang dicatat di sini ada, yaitu apabila induk ukuran 3 kilo sebaiknya diganti, kemudian penggunaan vitamin E. Ini untuk dalam prakteknya bisa menggunakan tauge, ini bahkan banyak dipraktekkan oleh teman-teman Jawa Timur. Bisa juga menggunakan vitamin E yang dijual di pasaran, ditambahkan ke dalam pakan. Selanjutnya mengenai pemijahan. Pemijahan ini teman-teman banyak menggunakan HAPA semacam ini ya. Tapi ada juga yang langsung di lantai gitu ya. Tapi yang pertama ini tentang persiapannya. Yang penting kolamnya bersih. Itu. Ini di tempat lain menggunakan aerasi di Jawa Tengah dan lain-lain. Saya dapat informasi bahwa di Jawa Timur kurang untuk penggunaan aerasi. Mudah-mudahan nanti ada pembicaraan. Saya nanti akan telepon satu persatu mengenai hal ini, Pak. Juga Mas Irmawan. Sampai sejauh mana hal yang digunakan, misalnya aerasi, penggantian air, dan lain-lain, setiap pembudidaya akan saya telepon satu persatu. Kemudian pemasangan HAPA, apa ya istilahnya kalau dulu, zaman dulu ada ini. Seperti yang ada di gambar ini ya, ini menutup setengah atau seberapa, cuma beberapa kawan tidak menggunakan ini, terutama di pantai utara itu beberapa, itu langsung di kolam yang agak kasar. Intinya adalah tempat untuk meletakkan telur kan itu. Di mana lele senang ada substrat untuk meletakkan telur. Banyak yang menggunakan HAPA yang sudah dibikin kotakan, ada juga yang masih menggunakan apa itu sabut itu ya. Ada yang tidak sama sekali. Nah, ini yang membedakan ini aerasi, nanti kita bicarakan dalam hal ini apakah kepentingannya sampai sejauh mana. Tapi yang terpenting dalam induk maupun dalam budidaya secara keseluruhan di sini, faktor kelarutan oksigen di dalam air merupakan faktor pembatas. Artinya kalau jumlahnya terlalu kecil, dia bisa menyebabkan ikan tidak akan tumbuh dengan baik, ataupun kalau induk akan tidak bertelur dengan baik. Ya. Pemilihan induk matang gunat, Bapak
Ibu sudah laksanakan lah, induk dipuasakan, diseleksi. Ini kadang-kadang kalau di musim kemarau ini agak sedikit-sedikit error gitu ya, maksudnya karena sulitnya sedikit-sedikit. Kalau musim hujan ya misalnya kita memilih yang kelaminnya itu betul-betul merah tua, ada telur warna hijau di sudut kelaminnya gitu ya. Tapi kalau musim kemarau kadang-kadang ini kita abaikan. Apabila menggunakan pemijahan semi intensif, pemijahan dengan menggunakan hormon semi alami ya. Ini tentu saja ditimbang untuk persiapan hormonnya, kemudian penyuntikan hormon biasanya kan kalau menggunakan Ovaprin untuk 0,2 gitu per kilogram atau berapa ya. Induk kalau di tempat kami pagi semacam hari begini kita pilih, nanti sore jam 4 atau jam berapa kita suntik, kemudian kita lepas di kolam yang ada hapanya yang kayak begini kita lepas, kemudian diaerasi, nanti malam bertelur, paginya induknya diangkat, dipindahkan ke tempat kolam yang sudah dipersiapkan. Atau ya induknya diangkat. Nanti 2 hari kemudian, 3 hari kalau perlu, kalau terlalu padat larvanya yang dipindahkan. Semuanya bisa jadi kalau untuk lebih bersih. Ataupun sebagian kalau kolam tersebut dipakai untuk pemeliharaan larva juga. Ini alurnya kayak begitu. Nah, ini saya kira enggak, walaupun ini padat, ini enggak terlalu penting. Ini Bapak Ibu bisa baca. Nanti dipertanyakan kepada saya, memilih induk ini sudah tahu ya. Sudah tahu nyuntik, kalau yang sudah pernah melakukan juga sudah tahu menggunakan Ovaprin dosis 0,2. Kemudian airnya artinya sudah dipersiapkan, suhunya ya sudah tahu lah. Dan jadi ini enggak menjadi sesuatu yang sangat berat, cuma biasanya berapa lebar kolam yang efektif, berapa ini menjadi perdebatan karena kalau di tempat di Jawa Barat ya itu banyak juga pembudidaya yang menggunakan perkawinan ini massal. Kalau di Jawa Timur mungkin saya nggak tahu, nanti mohon informasi ini apakah menggunakan perkawinan massal atau satu persatu. Jawa Tengah masih sering menggunakan satu persatu, jantan satu, betina satu dalam satu kolam yang kecil 1x2 gitu cukuplah, gitu ya. Tidak massal. Di Jawa Barat banyak yang massal. Sampai penetasan telur ini barangkali ada sharing karena saya ingin tahu gitu sebenarnya apakah di sana banyak yang massal ataupun tidak. Mohon Mas Taufik memberikan informasi kepada saya. Nah, apakah di Jawa Timur penggunaan ininya massal atau tidak dalam hal pemijahan? Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Halo, ya? Ya, terus dipersilakan. Kalau di Kediri itu rata-rata tidak massal, Pak. Pakai induk 1, betina 1, atau kalau tidak induk 2. Induk 2 pejantan 1 atau induk 1 pejantan 1, Pak. Ya. Karena yang ditakutkan kalau massal, terkadang itu telur itu dimakan lagi sama induknya. Iya. Itu sering terjadi, Pak. Iya, betul itu. Induk yang dimakan lagi, atau kalau tidak gitu induknya itu istilahnya ambiar gitu loh, Pak. Kemana-mana, terlalu banyak induknya di situ kan, terus mobile gitu loh, Pak. Ambiar gitu. Iya. Airnya jadi telurnya juga enggak
anu dengan baik ya, Ya, nggak terdistribusi dengan baik gitu. ya gitu, Pak. Terus Ya, ya. saya mau sekalian tanya, Pak ya. Iya. Kalau di Kediri kan sudah banyak yang pakai teknologi stripping, Pak ya. Iya. Apa sih, kalau saya mohon maaf mau tanya, kalau karena saya kan pemula dalam hal stripping, masih 1-2 kali ini melakukan pemijahan secara stripping, Pak ya. Apakah ada bedanya, Pak? Yang alami, semi alami, sama stripping itu berpengaruh apa enggak sih ke kualitas nanti bibitnya itu, anak ikannya, beongnya itu, Pak? Apakah ada perbedaan antara alami, semi alami, sama stripping gitu? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Sejauh ini yang Bapak alami, Pak Taufik alami, ada perbedaannya enggak? Kalau saya semua sudah pernah, Pak. Alami, semi Iya, alami. makanya ada perbedaannya enggak? Mohon maaf, kalau stripping kan masih 1-2 kali. Makanya saya belum bisa menggambarkan gitu loh, Pak. Ya sementara ini sih masih sama saja. Alhamdulillah masih sama. Iya. Oke, Mas Taufik, nanti saya coba ini ya, tanggapi juga. Ada yang lain, dipersilahkan. Ada yang lain. Dipersilakan, Mas Mutif barangkali ada ini, atau Mas Evan. Pak Ruli, Pak Ibsa. Dari... Ya, silakan Pak Ruli. Ya, Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak ada satu hal yang mau ditanyakan soal jantan, Pak. Kita permasalahannya selalu di jantan. Ya. Untuk mendapatkan jantan yang kualitasnya sangat bagus itu susah, Pak. Mungkin ada solusi yang bisa Bapak berikan, entah itu apa dari pakan atau dari tempat atau airnya atau media-media yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain barangkali? Ini khusus untuk telur dan kalau pemijahan Pak Ibsa izin dari Jawa Barat. Siap Pak Dede. Ya, Pak. Kalau kita biasanya sih masalah juga Pak, cuman 1:1 gitu. Jadi, tergantung bobot, biasanya berdasarkan bobot. Kalau bobotnya misalnya jantannya 100 ya betinanya 100 gitu Pak. Gitu. Cuman tapi memang dalam ini satu kolam ya Pak. Ya betul. Tuh biasanya gitu. Cuman memang kalau ini tuh saya juga nggak tahu ini pengaruh dari ini ya. Jadi kita tuh ada lokasi tuh ada 2, ada di Jatisari sama di Cijengkol sini ya. Ya, nah cuman kalau di Jatisari itu setiap kali kita mijain deh memang keberhasilannya agak sedikit ini Pak, kurang gitu ya. Cuman kalau di Cijengkol memang cukup bagus. Itu katanya pakolnya dari ini tanah liatnya ya. Ini nggak tahu nih apakah ada pengalaman Pak Ibsa gimana, mungkin itu bisa dijelaskan Pak Ibsa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede dari Jawa Barat. Sebelum saya bicara lebih jauh, Pak Johari barangkali ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan di sini. Ini Pak Johari kebetulan hadir di sini. Terima kasih Pak Johari dari Dirjen Perikanan Budidaya, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Imsa dan teman-teman semua. Jadi terkait pemijahan gitu ya, pemijahan alami buatan, memang pasti ada bedanya. Kalau yang alami kan hanya sebagian atau sepertiga katanya kan yang keluar telurnya. Kalau yang buatan seluruhnya dikeluarkan. Cuma terkait kualitas benih, kalau kualitas benih kan tidak hanya itu yang
penyebabnya. Kualitas benih itu dipengaruhi oleh induknya dan pakan. Kalau memijahkan, saya pikir mungkin analoginya begini. Apakah anak yang lahir ini orang ya, anak yang lahir dengan sesar dan lahir alami, apakah ada pengaruh ke anaknya? Saya pikir kan tidak, gitu ya. Jadi itu kan hanya cara mengeluarkan telurnya saja, gitu. Karena kalau telur yang tidak matang itu tidak akan dibuahi dan tidak akan menetas, gitu. Jadi yang menetas itu ya telur yang bagus, gitu. Nah, telur yang bagus ini dihasilkan oleh pemeliharaan dengan pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas, selain itu juga induknya memang harus yang yang berkualitas Unggul. juga, gitu. Ya. Induk unggul, gitu. Jadi Ya. jangan asal saja, gitu ya. Kalau istilah ininya babat bobot bebetnya harus jelas, gitu. Jadi jangan kita ngambil induk dari kolam pemeliharaan konsumsi karena besarnya diambil, gitu. Itu salah satunya memang, tapi asal usulnya kan nggak jelas, gitu. Itu. Tapi caranya memang betul bahwa yang diambil induk yang besar, calon yang besar. Tapi bahwa itu asal usulnya dari mana kita tidak tahu, gitu. Jadi harus jelas. Jadi di pemerintah, di namanya Borosok Center itu untuk induk dan untuk benih lain ininya memijahkannya sama, seleksinya sama, tapi bagaimana cara untuk membuat induk dan bagaimana cara untuk memproduksi benih untuk konsumsi itu lain. Jadi perbedaan pasti ada saja, gitu ya. Tapi tidak harus menjadi bahwa jangan pemijahan buatan, tidak bagus. Kalau misalnya pemijahan buatan tidak bagus, kenapa patin bisa? Tidak ada patin pemijahan alami, gitu kan? Tapi tidak ada yang menolak patin dipijahkan atau menolak benih patin karena pemijahan buatan, gitu. Itu. Jadi tidak perlu polemik, gitu ya, antara pemijahan alami buatan. Selama masih bisa pemijahan alami, boleh saja, tidak harus pemijahan buatan, gitu. Jadi pemijahan buatan ini kelebihannya adalah bisa banyak, kemudian kapan waktunya mijahkan, kapan waktunya untuk di jam berapa dia bisa bertelur. Nah, itu jadi kelebihannya itu. Dan bisa dalam jumlah banyak. Karena untuk misalnya kami biasanya memijahkan nila itu lele itu 30 betina cukup dengan 5 jantan walaupun dibunuh, gitu. Jadi tidak harus satu-satu, gitu. Ya, itu. Terima kasih Pak Imsa. Terima kasih Pak Johari. Pak Johari, terima kasih kehadirannya, walaupun sekarang sudah di sebagai subdirektorat Kasubdit di Subdit ikan air tawar, Pak. Tapi ya pembelian air tawar, tapi untuk patin dan lele mempunyai pengalaman yang luar biasa ketika di Sukabumi dan di Jambi ya Pak ya. Ya Pak. Ya ini. Jadi cukup memberikan arahan yang luar biasa. Terima kasih Pak Johari. Bapak Ibu semuanya, juga Pak Dede ya. Dan yang lain-lain semuanya memang sekarang itu dulu di Jawa Timur memang mungkin semua alami. Tapi kebanyakan di Jawa Tengah semi alami. Jadi kecuali musim hujan begini ya. Kalau musim hujan begini asal dikondisikan dengan kondisi tertentu memudahkan sekali kita memijahkan ikan. Kalau kita bisa alami, kenapa harus buatan kan gitu? Tapi paling tidak kalau tidak bisa semi dengan menggunakan hormon. Kalau baru nggak bisa lagi, kita bisa melakukan dengan pemijahan buatan dengan satu hal yang sangat penting di sini adalah yang jantan harus dimatikan karena akan diambil kantong spermanya. Sebenarnya cukup jahat ini ya. Cuma yaitu 30 ekor induk pun cukup dengan 5 ekor jantan. Jadi harus ada korban, jadi stok jantan harus lebih banyak, itu aja. Itu saja perbedaannya. Jadi di dalam hal kualitas kemungkinan tidak ada perbedaannya. Terima kasih, saya lanjutkan. Nanti ini lain hari akan kita bicarakan lagi ya, lebih detail lagi. Ini
hari ini cukup permukaannya saja dan menjadi perkenalan kita semua. Dan mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu semuanya, tolong lihat di chat room. Di kolom chat ada link absen, mohon bisa absen untuk memenuhi persyaratan administrasi kita. Terima kasih. Sambil absen, kita lanjutkan ke pemeliharaan benih ya. Pemeliharaan benih di sini, hal yang paling penting dalam persiapan wadah adalah kebersihan, itu saja kalau menurut saya. Kebersihan dan sanitasi. Jadi, larva umur 2 atau 3 hari yang hampir lepas kuning telurnya hampir habis, itu dipindahkan ya di tempat yang sudah dipersiapkan dengan baik, yang kebersihannya sangat penting di sini. Kalau menggunakan air sumur, sebaiknya ditandun dulu 24 jam, kalau bisa minimal 24 jam, kemudian dan seterusnya. Mohon maaf, Mas Taufik, ada yang perlu disampaikan lagi? Dipersilakan kalau ada. Tadi saya lihat menunjukkan tangan, tapi kalau enggak saya lanjutkan. Ya, kepadatan larva 2.000 sampai 2.500 per meter persegi ini sebenarnya bisa lebih, tergantung faktor pembatasnya. Yang paling utama di sini adalah jumlah oksigen, walaupun dikatakan bahwa benih lele bisa atau lele ya itu bisa mencari oksigen di atas, cuma pada waktu kecil ini penting sekali kecukupan oksigen. Jadi penggunaan aerasi di sini disarankan. Kalau enggak, ganti air yang cukup sehingga jumlah oksigen tetap cukup ya. Jadi ini aerasi atau kalau boleh saya ini ganti air yang cukup. Yang paling utama perlu kita perhatikan adalah manajemen kualitas air. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian nanti dalam pelaksanaan besok kita akan melakukan percobaan bersama-sama mengenai penggunaan SOP ini, semua tercatat. Dan mohon untuk Mas Firmawan, semua peserta ini kalau bisa airnya dicek dulu kualitasnya. Terutama yang saya ingin tahu adalah pH amoniak terlarut kalau ada ya. Tapi alkalinitas menjadi penting di sini. Menjadi penting. Terkait dengan Halo. Provinsi ditangani sebelum itu Pak, yang ini yang Bu Puput Pak. Mungkin kita harus sepakat aja Pak ya. Jadi ya. Kiranya dari pihak UNIDO bisa mensupport agar Pak Imza banyak yang ini nih kebuka mic-nya. Iya. Tolong dibantu Mbak, saya sudah berusaha untuk tutup ya. Terima kasih. Ya. Jadi manajemen kualitas air yang terpenting adalah diukur, dicatat, dan disesuaikan. 3 hal. Diukur, dicatat, dan disesuaikan. Mohon nanti Mas Firmawan bisa memandu ini, nanti saya bantu untuk mengukur, mencatat, dan menyesuaikan. Tidak perlulah menggunakan alat-alat yang mahal, yang serba digital ya, terutama untuk pH itu menggunakan alat sederhana aja. Yang digital gampang rusak, terus terang aja Pak. Kita itu pembenih, bukan pelaku akademisi atau kita orang laboratorium. Jadi cari alat yang sederhana saja. Saya sendiri secara pribadi menggunakan yang tetes ya, yang tetes dari berbagai merek itu ada, karena ini tidak mudah rusak dan kita bisa serahkan kepada anggota kita semuanya untuk mengukur dengan tepat. Ya.
pH dan alkalinitas nanti untuk Mas Firmawan tolong dicatat nanti setelah ini kontak dengan saya apa saja apa yang mau diukur pada saat kita akan melakukan proses berikutnya. Ya, cuma nanti dalam hal seterusnya sehari-hari adalah suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, ketinggian air ini nggak perlu ya sudah ya. Alkalinitas itu sekali saja atau berkali kalau kita ragu, tapi sekali saja cukup. Tapi kalau pH mungkin kita adalah pagi dan sore. Perlu dicatat 1 atau 2 kali. Kalau pH-nya berbeda jauh, ada sesuatu yang harus kita benahi di sana. Gitu ya. Kalau pH-nya berbeda jauh. Jadi seperti biasanya itu, ini saya tulis di sini ya. Bentar Pak. Untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pedoman ini. Saya tulis begini. Saya perlu alkalinitas. Saya kira semua perlu. Alkalinitas ini diukur. Mudah-mudahan di DKP ada alatnya. Mas Firmawan dapat informasi nggak di DKP ada alatnya? Khusus untuk di Kediri. Kalau enggak ya kita nanti untuk pH Pak, pH kan kebanyakan udah punya Pak, karena di dinas sendiri sudah memberikan pH sama suhu itu ke kelompok. Ya. Untuk yang agak kesulitan itu DO sama alkalinitas Pak. Tapi di dinas ada ya perlengkapannya. Di dinas ada perlengkapannya kan, ada laboratorium kecil gitu kan. Mohon diulangi Pak, Di dinas apakah ada perlengkapan untuk mengukur DO dan alkalinitas? Kalau DO ada tapi kayaknya rusak Pak. Cuma di kelompok-kelompok udah pernah dapat hibah dari provinsi Pak, alat ukur yang lengkap itu Pak, DO. Mungkin nanti bisa dipinjam lah Pak. Ya, nanti coba kita diskusikan lebih jauh nanti secara individual ya mengenal ini. Cuma alkalinitas perlu diukur ini, mohon ini pengalaman pribadi ya, tapi perlu untuk ini. Alkalinitas kenapa perlu diukur? Karena kita terutama pembenihan lele adalah semi outdoor terutama ya, tidak indoor. Gitu. Apabila kena sinar matahari ini, kalau alkalinitasnya rendah, ini apabila alkalinitasnya rendah, ini pada umumnya pH itu akan berfluktuasi. pH pagi bisa rendah, tapi siang bisa sangat tinggi. Ini tidak enak bagi ikan. Jadi alkalinitasnya yang rendah, tapi pH-nya berfluktuasi, ikannya yang tidak enak untuk hidup. Karena alkalinitas itu baper bagi pH. Ya. Pagi rendah, siang sangat tinggi. Pagi 6, siang 9. Saya pernah mengukur pembenihan di Magelang, ya, pagi 6, siang hampir mendekati 10. Makanya ikannya sering mati di situ. Ya, ini karena alkalinitasnya ternyata sangat rendah. Kalau alkalinitasnya cukup di bawah, di atas 50 mg per liter, biasanya paginya itu misalnya 6, siang ya 7 sampai 8 lah. 2 fluktuasinya, tidak lebih dari angka 2 itu sangat bagus. Kalau berfluktuasi 3 atau 4 ini jelek ya. Ini kadang-kadang kita tidak sadari, ini akan membunuh. Juga, ini kalau alkalinitasnya rendah, pH pagi rendah, siang tinggi ya. SOP. Ya, yang kedua, kalau alkalinitas rendah dan pH-nya pagi rendah dan siang tinggi, amoniaknya sekarang. Amoniaknya itu dalam bentuk
biasanya itu amonia di air itu bentuknya adalah NH4 dan NH3 amonia. Di mana NH4 tersebut tidak berbahaya dan NH3 sangat berbahaya, toksik, beracun bagi ikan. Ketika siang pH-nya tinggi, ya, ketika siang ini pH-nya tinggi, ya, ini toksisitasnya tinggi karena dia bentuknya banyak menjadi NH3. Nah, begitulah. Jadi ketika pH-nya rendah, ini amoniaknya rendah, tapi amoniumnya tinggi. Kalau amonium bentuknya tidak berbahaya. Dan ini selalu dihasilkan di dalam air karena ini merupakan hasil kotoran ikan. Itu persoalannya. Jadi inilah sebabnya saya perlu diukur dengan baik ini. Ini mohon Bapak Ibu kalau ini barangkali punya pengalaman lain tentang kualitas air, silahkan di-sharing. Kita sama-sama perbaiki sehingga sedapat mungkin produktivitas kita menjadi naik. Gitu. Ya. Ini untuk air. Saya lanjutkan dulu ke pakan ya Bapak Ibu. Nah, air ya, diingat-ingat mohon nanti pakan kan ketika netes punya kuning telur ikannya, kemudian 2-3 hari diberi makan. Nah, 2 dan 3 hari dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya tinggi tentu saja ini lebih cepat. Setelah itu diberi makan boleh artemia kalau mampu ya, kalau ada. Boleh kutu air, boleh cacing. Dan setelah sekian hari, biasanya di atas hari ke-9 ya, itu diberi scramble itu. Ya ini ya. Pengelolaan pakan. Nah, ini yang ada dalam SOP kalimatnya hampir sama dengan ini ya. Larva pada waktu netes dia mempunyai pakan di dalam kuning telurnya, kemudian habis pada umur 3-4 hari tergantung suhu, kemudian diberi makan cacing ataupun kutu air ataupun apapun ya sampai umur sekian hari. Pada hari ke-15 pada umumnya sudah diberi pakan pabrikan atau sebelumnya juga sudah bisa. Kemudian ada di ada di sortir dan lain-lain setelah itu. Nah, ini pengelolaan pakan di pendidikan 1. Ini apa yang kita lakukan kalau saya kebetulan di Bogor ya. Cacing untuk hari-hari pertama itu kita saring. Cacing yang datang kadang-kadang ada yang gede, ada yang kecil, nyaringnya adalah gampang, ada di dalam SOP ini. Ditaruh di dalam, di cacing kita wadah kering yang hitam, kemudian ditutup dengan kain kasa yang ukurannya ini baru kita cari Pak, dalam mikrometer berapa, nanti dalam SOP akan disebutkan. Ditutup atasnya, dibuat gelap, maka yang kecil-kecil akan naik. Cacing yang kecil-kecil itu akan naik. Ya. Setelah naik kita ambil, biasanya 5-10 menit aja sudah naik semua gitu, nggak terlalu lama, sehingga cacing yang kita berikan cukup kecil untuk bisa dimakan ikan. Karena pakan sebenarnya menjadi kendala utama ini adalah bukaan mulut ikan kan itu. Ketika bukaan mulut ikan nggak muat ya repot. Tapi lele kebetulan bukaan mulut ikannya besar sehingga kita beri pakan langsung cacing nggak apa-apa. Bapak kalau patin nggak bisa, harus makan artemia lebih kecil lagi. Apalagi ikan kerapu, ikan kakap di laut itu lebih kecil lagi dari itu bukaannya. Ini menjadi penting ini. Ya. Kemudian pengelolaan kesehatan ikan. Dalam pengelolaan kesehatan ikan, apabila pakan diberikan dengan benar dan kualitas air diberikan dengan benar, insya Allah lah ikan tersebut tidak sakit. Gitu. Ya, penggunaan probiotik kalau semi outdoor adalah penting di sini. Jadi nanti kita akan bicara secara khusus di waktu-waktu yang akan datang. Ya.
Ya, ini tinggal sedikit. Jadi Bapak Ibu dipersilakan kita diskusikan dulu mengenai pakan dan kualitas air. Ini penting. Nanti sementara kita diskusikan. Saya stop sampai di sini. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan untuk pakan, dipersilakan. Dan kualitas air. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang ini mengenai kualitas air, ada yang perlu dibicarakan, dipersilakan. Mas Evan, barangkali, Mas Evan, Sidoarjo, silakan. Kebetulan di Sidoarjo sih masih bagus sih Pak, yang daerah saya. Tapi yang daerah Lapindo itu yang agak masalah biasanya. Banyak zat besinya juga daerah sana. Nah, hal ini mungkin kita juga perlu pengetahuan lebih untuk bakteri, kalau teman-teman nyebutnya itu bakteri pemakan zat besi, Pak. Pernah dengar juga? Nah itu nggak banyak pembenih juga tahu hal itu, Pak. Kan bakteri itu dicampurkan di kolam tandon kita agar bisa digunakan maksimal untuk pembenih yang kualitas airnya kurang bagus, seperti itu. Mungkin kita juga perlu dukungan ilmu tentang bakteri-bakteri khusus untuk menstabilkan air, seperti itu, Pak. Itu aja, Mas Evan. Sama ada itu, yang lain? Ketika setelah kita mijahkan, Pak, ya, ada beberapa versi teman-teman itu. Setelah pijah alami, pagi hari telurnya sudah nempel di kasa dan lain-lain, itu ada yang dibuang airnya, ada yang dibiarkan, Pak, seperti itu. Mungkin bisa sharing sama-sama seperti apa baiknya. Jadi setelah induk diambil, telur yang untuk air yang untuk mijahkan itu dibuang dulu, nanti ditambah air baru dari yang sudah kita tandon, Pak. Seperti itu untuk memaksimalkan proses kualitas air yang lebih bagus lagi untuk menetasnya. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, terima kasih Mas Ivan. Kalau ini yang terpenting adalah pengelolaan kualitas air supaya airnya itu lebih baik. Telur ikan yang habis memijah cenderung di sana ada bau telur dan lain-lain yang amis dan lain-lain, yang di sana ada lendir-lendir ikan yang nanti menyebabkan itu berbau busuk. Gitu. Kalau maaf ya, kalau saya secara pribadi ini saya ganti total, di mana air yang dipersiapkan tersebut suhunya diharapkan sama dengan air yang sebelumnya. Suhu dan pH diukur, paling tidak perbedaannya adalah sedikit, nanti bisa diganti total sehingga sampai sekian hari ke depan itu kualitasnya jadi bagus sampai dia diberi makan umur 4-5 hari itu kalau ada di situ menjadi bagus, kecuali memang mau dipindahkan. Silakan kalau ada yang punya pengalaman yang lain dipersilakan. Ini Mas Mutib atau yang lain, silakan. Silakan, Mas Mutib. Agak kesulitan ya koneksinya ya. Mas Taufik barangkali, Mas Taufik, kalau Mas Mutib kesulitan, koneksinya kesulitan tuh kelihatannya. Mas Taufik, Mas Aris. Halo? Atau ada yang lain? Dipersilakan. Halo, yang lain. Biar kita ada sharing session yang lebih berarti. Dipersilakan. Mas Mutib.
nampaknya sinyalnya agak tidak terlalu bagus gitu. Mas Taufik coba, Taufik Aris. Silakan Mas Taufik. Masalah budidaya Pak ya? Kualitas air untuk pembenihan Oh, kalau dan pakan. kalau saya agak sebenarnya di luar SOP pembenihan yang baik. Ya. Saya setiap pagi sama sore hari itu kita ganti total. Agak keras Mas, suaranya agak terdengar. Ya. Pagi sama sore. Pagi sama sore itu diganti total airnya, Pak. Setiap hari. Setiap hari. Pagi. Ya. Itu gitu, Pak. Jadi nggak pakai aerasi atau nggak pakai sirkulasi, langsung ganti total gitu aja 100%. Jadi sore diganti total, pagi diganti total. Iya. Oke, jadi 200% dong sehari. Iya, sehari 200%. Iya. Kalau di tempat kamu seperti itu, Pak. Iya. Kalau ada juga teman, kalau di sini yang pakai sirkulasi air, pakai timer, itu 5 jam nyala, 5 sampai 10 menit mati, Pak. Hampir 24 jam. Tapi sirkulasinya kecil-kecil gitu, Pak. Jadi apa airnya kecil, enggak besar gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Aris. Ini ya memang ya banyak, saya lihat di Kediri banyak melakukan itu, juga sampai Malang ya, ganti air sampai 200%, kepadatan juga lebih tinggi, bisa lebih tinggi. Nah, sebenarnya pokok persoalannya itu bukan ganti air atau tidak, tapi sebenarnya pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air bisa dipakai ganti air, bisa dipakai mengurangi ganti air apabila kurang air itu dengan menggunakan probiotik. Untuk menambah oksigen bisa menggunakan aerasi misalnya ya, itu kan cara-cara saja. Tapi tujuannya adalah untuk mencapai kualitas air yang kita inginkan. Dan dalam hal kualitas air di sini ada 2 hal yang terjadi, yaitu yang pertama kelarutan oksigen yang diperlukan, yang kedua adalah kelarutan amoniak terlarut ya yang tidak diperlukan. Kan itu intinya di situ ya. Ya Mas Aris, saya kira itu ya. Jadi sama sebenarnya tujuannya. Iya, Pak. Iya, hanya caranya aja yang berbeda. Ya, tapi di tempat kami juga ada kelemahan, Pak, kalau ganti air 200% itu, Pak. Ya. Setiap 3 hari itu harus ada proses sepun, Pak. Jadi lendirnya menumpuk terlalu banyak di permukaan kolamnya, Pak. Disipon apa digosok? Kalau ikan masih kecil, masih spon masih bisa, Pak. Kalau sudah ukur 3, 4, 5, kalau yang sudah agak besar, itu harus pakai gosok, Pak. Kalau nggak digosok, nggak bisa. Lendirnya sudah berlebihan, Pak. Menempel di dinding kolam, Pak. Cuma itu kelemahannya. Kalau ganti air 200% setiap hari. Kita harus rajin sepun kolam, iya, Pak. Saya nanti minta tolong ini untuk teman-teman terutama Mas Aris ya. Saya tolong nanti diberikan foto atau video tentang hal ini karena ini menarik ya. Ini menarik. Tujuan dari semuanya adalah untuk memperoleh kualitas air yang sesuai dengan keinginan ikan kan tujuannya. Cuma ada berbagai cara ya. Itu. Ya, ini nanti saya minta tolong untuk diberikan
video ataupun foto yang menunjukkan hal itu, karena selama kami belum bisa datang kan ini menjadi penting ini video foto itu. Ya, terima kasih Mas Haris. Untuk Mas Evan, nanti saya coba usulkan untuk penggunaan probiotik ini. Jadi sebenarnya bakteri pemakan besi kan itu istilahnya Mas Evan ya. Ya, bakteri untuk membersihkan air lah intinya itu. Baik, itu adalah bakteri yang untuk amonia memang ada spesifikasi khusus untuk yang macam-macam ini. Nanti saya coba usulkan kalau diperbolehkan yang lain hari nanti ada pembicaraan khusus tentang probiotik dengan narasumber yang lebih kompeten tentang ini ya, tentang bakteri pemakan besi. Ya, mudah-mudahan ini bisa disetujui karena saya sendiri tertarik mengenai hal ini. Kami di luar bakteri itu adalah bakteri yang betul-betul cepat menguraikan amonia menjadi N2 bebas, itu menjadi nitrogen bebas, ini menjadi sangat penting. Gitu. Nah, mengenai pakan nggak ada yang komentar, dipersilakan kalau ada. Jadi dari ada pertanyaan dari Bu Ani Wijayanti. Pak. Ya, Pak Agus silakan. Begini Pak, kami beberapa hari yang lalu kami mencoba untuk naungan dari terik sinar matahari itu kita menggunakan enceng gondok yang sudah kita steril, kita bersihkan sebagai naungan untuk media ikan yang sepertinya sama saya gini Pak. Yang pertama ini mulai dari bertelur itu kita coba kita kasih sebagian itu kita kasih enceng gondok untuk media menempelnya telur itu Pak. Iya. Nah, ini dari pengalaman saja Pak, dari pengalaman kita. Dari yang kita amati itu di situ kualitas airnya lebih tidak cepat rusak kan begitu dibandingkan dengan tanpa ada apa dengan enceng gondok. Ya, enceng gondok gitu Pak. Ini pengalaman. Iya. Menurut dari tim bagaimana ini Pak? Menurut dari ada yang ingin komentar di sini dipersilahkan. Dari balai atau dari dinas atau dari DJPB silakan. Jadi begini Pak, eceng gondok memang bisa menyerap unsur-unsur yang tidak baik kan? Memang ya. Kalau dalam ini kan bukan di kolam induk tapi di kolam pembenihan kan Pak? Pak Agus? Iya, halo Pak. Ya, di kolam pembenihan. Ya, mungkin yang perlu dicek nanti Pak, perlu diperbandingkan dengan yang tidak pakai eceng gondok tapi pakai metode yang lain itu jumlah benih yang dihasilkan. Karena di sini kalau dari kecil ini apakah semua benih mampu untuk lari mencari makanan di keluar dari apa itu akar-akar eceng atau enggak gitu loh Pak. Ini mungkin perlu nanti kalau misalnya kita sama-sama taruh 1 ekor atau gimana ya, taruh nggak tahu gimana cara metodenya, misalnya 100.000 larva ke tempat eceng gondok sama 100.000 larva yang tidak ada eceng gondoknya. Nanti menjadi benih ukur 5. Itu jumlahnya besar mana gitu, ini yang perlu dicek Pak. Ya, sebenarnya itu karena sebenarnya eceng gondok juga cukup untuk bisa menyerap sesuatu di sana ya. Dia juga untuk menyerap racun lah cara kasarnya. Cuma di sini ambil itu Pak. Iya. Dari 4.
Iya, makanya dari itu, maka nanti yang perlu dicek adalah efektivitas penggunaan eceng gondok itu mungkin tidak sekali, Pak, 2-3 kali gitu. Ternyata yang menggunakan eceng gondok hasilnya dari 100.000, misalnya ya telur menghasilkan dia 80.000, yang tidak misalnya 50, atau bahkan sebaliknya, yang menggunakan eceng gondok ternyata cuma 30.000, yang tidak 60.000 misalnya. Ini yang perlu kita klarifikasi nanti sambil kita menjalankan SOP, Pak. Ada yang menggunakan eceng gondok, ada yang enggak, kan gitu nanti. Mungkin ini menjadi menarik, Pak, gitu. Ya, saya kira itu Pak Agus ya. Dari pemikiran kita yang tadi sebelumnya dibahas teman-teman itu kan masalah zat besi yang terkandung dalam air itu. Betul, betul. Asumsi kita mungkin dengan eceng gondok itu bisa menyerap polutan yang ada di air yang mengandung zat besi itu. Iya, betul itu Pak. Iya, makanya efektivitasnya nanti kan dilihat dari itu Pak, jumlah benih yang dihasilkan. Iya, kalau dengan air yang mengandung besi misalnya ya, yang dengan eceng gondok ternyata nanti kelangsungan hidup ikannya lebih tinggi, kan ini akan menjadi SOP tersendiri, Pak. Kalau mengandung besi, air mengandung besi harus begini, atau air mengandung polutan tertentu harus begini, kan gitu, Pak. Menjadi penemuan yang menarik juga, gitu loh, Pak. Ya, jadi dari pengalaman, kalau pakai paranet banyak endapan yang di bawah paranet atau di sekitar, kalau pakai akar eceng gondok itu semuanya bisa merata. Terus hari ketiga atau keempat kita ambil, bersihkan, lebih efektif dan terkesan kotorannya itu menyendiri begitu. Oh, lebih bersih, ya. Ya, ini saya catat ini Pak Agus dengan Pak siapa ini? Pak Jumadi, Ketua BUMDes Tanon Kediri. Oh gitu, ya, Pak Jumadi, terima kasih. Saya catat dulu Pak. Penggunaan eceng gondok. Ini seberapa luas, Pak? Misalnya kita punya kolam 3x4 atau 2x4. Seberapa luas yang ditutup eceng gondok? 3x4 saya praktek itu, kemudian nanti setelah pengambilan eceng gondok, seminggu kami pindah ke tempat 5x9. Ya, maksud saya itu ditutup semua permukaannya dengan eceng gondok 3x4 itu total. Oh tidak, enggak tuh Pak. Hanya sepertiga kurang, jadi 25%. 25%. Oh, seperempat bagian ya Pak ya. Oke. Ya ini ya Pak. Ya Pak, ini nanti lain hari kita diskusikan, cukup menarik ini Pak. Mungkin ini juga bisa mengatasi tadi yang Mas Ivan yang di wilayah lain tadi yang di Sidoarjo ya mengenai unsur zat besi ini ya. Ini juga Mas Ivan nanti perlu dicek benar apakah logamnya benar zat besi apa tidak gitu nanti. Iya Pak. Nggak mahal kok ngecek ini ya. Terima kasih Pak Agus dan Pak siapa tadi lupa maaf. Pak Jumadi Pak. Ya terima kasih banyak informasinya. Oke, kalau nggak ada yang lain, saya lanjutkan tinggal sedikit ini. Ya, ada pertanyaan dari Bu Ani di Kerawang. Alkalinitasnya cenderung rendah. Kalau di kapur naik, sebentar turun. Pengalaman kami, Bu, ini maaf ini. Kalau ada pengalaman yang lain, silakan. Tidak di kapur kolamnya, cuma kapur dilarutkan dalam air itu misalnya kapur itu 20 kilo dilarutkan dalam 1 tong air dan supernatanya yang atas yang tidak putih ya yang bening itu yang diambil itu lebih stabil dibandingkan dengan kalau kita kapur secara langsung. Itu yang pengalaman kita. Monggo itu kalau ada yang lain nanti tolong ditulis lagi nanti kita bisa komunikasikan lebih jauh. Ya, Bu.
mengenai alkalinitas. Nanti lain hari kita bahas lebih detail ini, soalnya ini penting juga alkalinitas ini. Hal lain yang sangat penting di dalam pemeliharaan lele adalah proses sortir dan grading. Karena kalau lele di outdoor ini ya, itu biasanya terdiri dari berbagai macam ukuran, 3 ukuran pada umumnya. Kalau lebih dari 5 ya itu berarti jelek lelenya. Ada umumnya 3 ukuran. Dan perlu sortir dan grading secara terus-menerus karena di samping memang dia tumbuhnya tidak seragam, proses kanibalisme akan berjalan di sana apabila ada lele yang besar-besar ya, jumper atau jaggernya itu yang akan memakan kawan-kawannya. Nah, saya pernah juga melakukan uji coba ini ya di luar prosedur gitu, saya lihat itu di dalam perut ikan yang gede-gede itu ternyata memang ada lelenya 1-2 ekor, adik-adiknya dimakan. Jadi ini perlu, tapi dalam hal grading dan sortir Bapak-Bapak sudah tahu bahwa perlu persiapan wadah, persiapan alat, persiapan air yang suhunya, pH-nya relatif sama, sehingga ketika di grading dia tidak stres. Kalau stres tentu saja lele akan mengeluarkan lendir dan nanti kemudian akan menjadi luka di permukaan tubuhnya dan akan mati. Ini Bapak-Bapak semua sudah paham lah soal ini. Ya. Yang penting adalah persiapan wadah, air, kolam. Ya. Itu Pak. Itu proses sortir dan grading. Bentar. Setelah ini, yang paling penting juga untuk kita semua adalah panen, Pak. Karena apapun itu kita usaha tujuannya adalah panen, untuk menjadi uang. Ataupun untuk menjadi modal kita untuk melihara ikan besar. Ya. Jadi panen, ini semuanya sudah paham betul menangani panen ini. Cuma tentu saja ada sesuatu nanti yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk memperoleh efisiensi yang lebih, Pak. Orang kadang-kadang di suatu daerah melakukan A, di daerah lain melakukan B, nanti kita bisa banding-bandingkan, kita bisa raih ilmu bersama-sama di Kediri yang paling baik ini, yang tempat lain nanti ada, kita sama-sama diskusikan sehingga kita memperoleh hasil panen benih yang lebih baik. Cuma saya yakin bahwa proses-proses panen ini ya dari persiapan air dan lain-lain saya yakin bahwa sudah paham di mana panen tidak boleh dilakukan pada suhu tinggi, ini sudah paham berapa per kantong, berapa per drum atau berapa per mobil sudah paham. Ya, jadi ini saya kira tidak perlu dibicarakan sekarang. Yang perlu adalah nanti Pak, itu adalah biosecurity. Biosecurity ini kita kadang-kadang mengabaikan, saya sendiri secara pribadi kadang mengabaikan, tapi ini menjadi penting. Biosecurity adalah satu pengelolaan di mana supaya ikan kita tidak tertular penyakit dari luar tempat kita. Nah, dan ikan luar tidak tertular penyakit dari tempat kita juga, gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya ikan kita harus sehat. Ikan kita harus sehat, peralatan harus disanitasi. Ya. Kemudian orangnya juga perlu sehat, disanitasi. Pak, kalau di udang itu, Pak, kalau orang dari pembenihan udang satu, kemudian dia pergi ke tempat pembenihan udang lain, itu tidak boleh masuk. Beda dengan di lele.
masuk seenaknya aja gitu. Ini sebenarnya yang nanti dalam skala tertentu memang harus kita batasi itu Pak, akses semacam ini. Karena ya, kalau di udang memang agak sensitif gitu, ada bakteri, ada virus. Nah, lele sebenarnya ada bakteri juga, ada virus juga. Jangan salah, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi atau persahabatan dengan kawan untuk melakukan akses ini ya, pembatasan orang yang hadir di dalam kolam. Tapi kalau kita ada ruang tamu kan kita ditaruh di ruang tamu dulu. Di udang itu walaupun pejabat tinggi itu kalau datang itu kalau dia dari pembenihan yang lain tidak boleh masuk sampai di dalam. Kecuali dia melakukan prosedur sanitasi yang kita inginkan, misalnya pakai baju baru lagi ataupun mandi dulu dan lain-lain ya. Tapi kalau di lele kan belum diterapkan dengan bagus ini. Nah, tapi perlu kita menjadi pemikiran kita bersama karena suatu saat tentu saja industri benih lele itu menjadi besar. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa industri pembenihan lele ini pada 10 tahun yang lalu itu kecil-kecil sekali gitu Pak. Tapi saat ini itu banyak yang berproduksi 1-2 juta per siklus. Suatu saat mungkin kalau kebutuhan itu menjadi besar, mungkin 10 juta per siklus tidak mustahil ini Pak. Ya, tidak mustahil. Ya. Karena di negara lain, misalnya di Belanda itu walaupun ini perbandingan yang agak tidak masuk akal ya, tidak apple to apple istilahnya, itu di sana pembenihan lele itu dilakukan dengan indoor tertutup, dengan sanitasi, biosecurity dan lain-lain diterapkan dengan sempurna. Nah, dan yang terpenting bagi kita adalah nanti adalah pencatatan, dokumentasi ya Pak. Dokumentasi dalam segala hal ini menjadi hal yang utama, terutama untuk kepentingan kita, bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan apapun. Sebagai pengalaman saya pribadi Pak, dulu itu sampai hari ini pun ya, kalau Bapak Ibu tahu pembenihan paten itu, paten ya ini kita bicara di luar konteks ya, itu tidak stabil. Hari ini benih jadi, besok enggak. Hari ini jadi, besok enggak, terus menerus. Dan untuk menjadi ini terus menerus kita berproduksi, dasarnya adalah pencatatan. Kapan ikan itu jatuh, kapan ikan itu hidup, kapan itu sakit, itu berdasarkan data kualitas air, data yang lain-lain itu, kalau kita analisa, kita menjadi ketemu. Dan saya merupakan salah satu produsen benih paten yang stabil. Ya. Nah, lele juga cukup stabil lah, jumlahnya nggak sebanyak paten. Itu, tapi saya punya. Demikian Pak, terima kasih. Apabila ada pertanyaan di sini, monggo dipersilahkan.